Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini ada satu kabar penting yang menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terbitkan surat terbaru soal P3K per waktu, honorer kena PHK selamat. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu hal yang patut kita syukuri. Ini tentunya merupakan tindak lanjut dari surat yang telah diedarkan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Mendagri mengenai keselamatan para honorer. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang tayang per Senin 17 Februari 2025. Nah, karena ini adalah merupakan informasi terbaru untuk Bapak Ibu honorer, mari ikuti sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan P3K paruh waktu. Honorer yang sudah kena pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa selamat. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Demi menyelamatkan honorer yang sudah kena PHK pun akhirnya selamat dengan surat yang telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Surat Kemendagri nomor 900.1.1/664 garing Keuda tertanggal 14 Februari 2025 dan ditertangani PH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Dirjen Horas menjelaskan terbitnya surat tersebut karena adanya pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Alasan lainnya ialah karena ada amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-aparatur sipil negara atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jadi walaupun tahun 2024 sudah berlalu Bapak Ibu, namun komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tetap dijalankan sampai di tahun 2025 tahun ini, sehingga para honorer bisa bernafas lega, bahkan honorer yang sudah di PHK pun bisa selamat. Sejak Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN tegas Horas. Dia menyebutkan ada 4 petunjuk Kementerian Dalam Negeri kepada yang terhormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K per waktu
berpedoman pada Surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025, hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K per waktu, serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Yang ketiga, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024, hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. Yang keempat, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data, dalam hal ini database Badan Kepegawaian Negara, pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-M.SM.01.00/2024 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Kemudian, Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini mendapat respon positif dari pentolan honorer kategori 2. Menurut Adiba, anggota Aliansi Honorer Nasional AHN, surat itu menjadi jawaban bagi R2 dan R3 yang sudah dirumahkan. Artinya, gaji honorer R2 R3 tetap dianggarkan. Dengan demikian, para honorer R2 R3 selamat. Surat Kemendagri ini bisa menjadi dasar untuk menyelamatkan honorer R2 R3 yang sudah di PHK, sebab nantinya mereka akan dialihkan ke P3K pada waktu terangnya. Adiba berharap seluruh instansi untuk tidak merumahkan honorer dengan alasan efisiensi anggaran, sebab instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, dan bukan untuk memberhentikan honorer. Inilah informasi terbaru Bapak Ibu, surat yang baru saja diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menyelamatkan para honorer, yang juga merupakan jawaban para honorer R2 R3 yang sudah di PHK, namun tetap dianggarkan gajinya dan tidak boleh di PHK. Itulah informasi terbaru, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.